Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara membayar kafarat? Apakah langsung memberi makan kepada orang miskin atau bisa melalui amil untuk menyalurkannya? Boleh kedua-duanya. Kalau kita melihat lebih maslahat langsung, kasih langsung. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya gaji PNS yang penyalurannya harus melalui bank konvensional? Para ulama berbicara ketika kaum muslimin telah terlibat dalam kehidupan keseharian mereka dengan bank, dan bank-bank konvensional menguasai negeri-negeri mereka. Maka para ulama membuat ketentuan, ketetapan. Pertama, hukum asal menyimpan uang di bank konvensional terlarang kecuali darurat. Misal untuk keamanan atau untuk transfer jual beli, membuka rekening dengan tidak ada hubungannya dengan bunganya, tidak ada hubungan dengan bunga bank. Mereka pun mengatakan cari terlebih dahulu bank-bank yang syariat, yang benar-benar syariat, bukan atas nama syariat. Sekarang semuanya atas nama syariat, sistemnya sama. Walhasil apabila darurat seperti ini tidak mengapa, tapi diberitahu tidak mengambil bunganya. Ayah saya harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu, sementara penghasilan beliau tidak mencukupi, lalu beliau mengikuti BPJS sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak bayar, boleh. Kalau bayar, maka itu merupakan sistem yang diharamkan dalam Islam. Maka dicari jalan keluarnya. Kaum muslimin harus memberikan bantuan. Yani kalau BPJS itu tidak bayar, yani sosial dari pemerintah, tidak apa-apa. Tapi kalau bayar, maka itu sama dengan asuransi. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya memakan jamuan dari saudara, seperti dari om, dari tante, sedangkan kita mengetahui bahwa mereka bekerja di bank? Apakah harus menghindarinya? Kalau iya, bukankah ada kemungkinan bisa memutus tali silaturahim kalau terus-terusan menghadiri jamuannya karena ada rasa tidak enak? Ini pertanyaan langsung jawaban dia. Tidak mengapa, tidak mengapa kita dijamu oleh orang yang berpenghasilan seperti itu, atau umumnya uangnya dari situ. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah diundang makan oleh salah seorang perempuan Yahudiyah, padahal penghasilan orang Yahudi atau umumnya penghasilan mereka dari hasil riba. Nabi SAW makan hidangan yang dihidangkan perempuan Yahudi itu, yang telah diberi racun oleh si Yahudiyah itu. Jadi tidak aneh kalau
Sekarang ini orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Nabi yang mulia saja sallallahu alaihi wasallam diracun, hendak dibunuh oleh Yahudiyah perempuannya, apalagi lakinya. Dari kejadian itu keluar begitu banyak hukum. Di antara hukumnya adalah boleh kita memenuhi undangan non-muslim atau jamuan yang mereka hidangkan selama jamuannya itu halal, dagingnya halal, makan. Walaupun kita tahu penghasilannya dari misalnya dari riba dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual beli dengan dua harga ini dibolehkan dan dianggap sah oleh Lajnah Daimah dengan syarat sebelum berpisah si penjual dan si pembeli ini sudah bersepakat apakah dia mau membeli kontan atau kredit. Mohon dijelaskan Ustaz bagaimana khilafnya dalam masalah ini. Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengembalikan kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang sistem jual beli seperti itu. Dan tentu ini tidak tersembunyi bagi atau oleh para masyayikh di Lajnah Daimah. Penafsiran yang berbeda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini." Barang siapa yang menjual dengan dua harga fi bai'atin, di dalam satu penjualan. Mari kita merujuk kepada tafsir kaum salaf. Bahkan sebagian rawi menafsirkan dan sebagian dari kaum salaf menafsirkan bahwa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan ialah kontan sekian, kredit sekian. Ini banyak sekali kaum salaf yang menafsirkan seperti ini. Sampai-sampai Al-Imam An-Nasai, tahu Al-Imam An-Nasai di kitab sunannya, antum bisa buka di bagian kitab jual beli, menafsirkan seperti itu. Kontan sekian, kredit sekian. Berarti ini lebih dekat tafsirannya, dinisbahkan dengan tafsiran dari Lajnah Daimah. Tafsiran kaum salaf, Sufyan Ats-Tsauri dan kawan-kawannya, sampai kepada Imam An-Nasai, menafsirkan dua harga dalam satu penjualan adalah kontan sekian, kredit sekian. Tentu lebih tentram kita mengambil tafsir mereka ini dan lebih dekat kepada zahir nas. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ba'a bai'ataini." Barang siapa yang menjual
dengan dua harga fi bai'atin, dalam satu penjualan, falahu awkasuhuma, baginya, bagi penjual menentukan salah satu dari dua harga itu, yakni harga yang termurah. Harus ditentukan, bukan seperti syarat yang disyaratkan oleh di pertanyaan ini dari Lajnah Daimah. Sebelum berpisah si penjual dan si pembeli sudah bersepakat. Tidak, ini penjual harus menentukannya harga. Kalau tidak, awil riba, ada pilihan. Ilatnya adalah, sebab dilarangnya itu adalah bukan ketidakjelasan harga, bukan itu. Dan itu yang dipahami oleh sebagian masyayikh seperti Lajnah Daimah dan kawan-kawannya. Ketidakjelasan harga. Ilatnya di sini bukan tidak jelas harganya. Harganya sudah jelas. Kontan sekian, kredit sekian. Dan itu riba. Kalau tetap seperti itu, riba. Kata Nabi, engkau tetapkan satu harga atau riba. Kan itu. Falahu awkasuhuma awir riba. Salah satu dia harus memilih dari dua pilihan. Ini lebih tepat masuk ke dalam bab riba. Saya kira jelas, sangat jelas. Ustaz, dalam kondisi sekarang di mana pemerintah tidak mengambil zakat kita, ini sangat kita sayangkan. Harusnya pemerintah, ini yang kita harapkan, bersikap tegas untuk kaum muslimin saja, mengambil, menagih, bahkan menghukum mereka yang tidak mengeluarkan zakat, dilipatkan. Seperti pemerintah menagih, menangkap mereka yang tidak mengeluarkan pajak. Padahal pajak tidak berdasarkan wahyu. Zakat jelas berdasarkan wahyu. Apakah boleh setelah harta kita sampai haul dan nisab, kita langsung membayarkannya ke orang miskin tanpa perantara yayasan pengambil zakat? Jelas boleh. Bahkan andai kata pemerintah juga menagih, ya, mengambil, lalu kita keluarkan sendiri dan sudah diketahui, boleh. Zakat itu langsung kita keluarkan. Apalagi sekarang kita serahkan sendiri, dan yang paling berhak menerima bagian zakat kita adalah keluarga kita. Siapa yang mengeluarkan zakat untuk keluarganya, maka dia mendapat dua pahala. Saya bawakan hadisnya di sini. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang awam dan saya ingin bertanya, apakah untuk menegakkan ekonomi Islam kita harus mendirikan khilafah dahulu sebagaimana yang disiarkan oleh ormas tertentu? Tidak. Sampai kapan? Bisa kita tegakkan orang per orang, masyarakat kaum muslimin. Seperti di sini tempat perdagangan, mereka menjalani sistem syariah. Tidak ada riba, tidak ada perjudian, dan seterusnya. Bisa, antum bisa. Tidak berarti tidak ada khilafah itu negara ini bukan negara Islam, tidak. Khilafah bukan tujuan yang asas, tapi khilafah masuk dalam bab
Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Untuk menegakkan sesuatu yang wajib ditegakkanlah itu. Daulah ini, negeri ini, bilad ini dan biladul kaum muslimin itu negeri-negeri Islam. Tidak berarti belum ada khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah kaum muslimin, kemudian negerinya negeri kafir. Tidak. Dan tidak termasuk ke dalam rukun iman dan rukun Islam. Dan ini adalah salah satu dari ajaran Rafidhah Syiah, imamah. Padahal bukan itu dulu, tauhid dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana pandangan menurut syar'i perihal ketika istri kita hamil kemudian di USG, dan bagaimana sikap kita perihal hasil USG tersebut? Di awal telah saya jelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim, wa ya'lamu ma fil arham, yakni saat bertemunya dua mani dan dengan izin Allah menyatu di dalam rahim, tertutup rapat, itu adalah kegaiban mutlak. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Dan para malaikat bertanya kepada Allah yang diwakilkan di rahim, ini mani, laki atau perempuan? Ini menjadi kekhususan Allah. Tetapi apabila ia dengan izin Allah hamil dan nyata kehamilannya terlihat oleh semua orang, hamil, bukan gaib lagi, dan yang di dalamnya gaibnya gaib nisbi. Sebagian manusia yang ahli dengan peralatan canggih dapat memprediksi, memperkirakan, karena ia telah jadi, telah Allah tentukan anak laki atau anak perempuan. Sebelum ditentukan Allah tidak ada yang tahu. Sebelum jadi manusia tidak ada yang tahu. Masing di rahim. Allah katakan wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian dengan izin Allah, Allah takdirkan jadi manusia. Berlalu 120 hari lebih, Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Kemudian berjalan terus, maka ia telah jadi manusia dan telah ditentukan laki dan perempuannya. Maka kita tidak melihat, tapi tahu itu hamil, manusia di dalamnya. Laki dan perempuannya tidak tahu. Kemudian sebagian manusia menemukan alat untuk memprediksi, memperkirakan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena ia bukan kegaiban mutlak,
dan juga tidak selalu benar. Karena itu terkaitlah dengan insya Allah. Seperti cuaca kan ada tanda-tanda cuaca mendung. Apa yang biasa kita katakan? Akan hujan insya Allah. Barangkali akan hujan insya Allah. Mungkinkah kita katakan matahari terang, siang bolong, sebentar lagi hujan? Tidak ada tanda. Dari mana kita tahu? Apabila Rabbuna Jalla Dzikruhu telah memberikan tanda, karena sunnatullah berlaku di alam semesta ini, dan sebagian manusia mengetahuinya dengan sunnatullah itu, seperti pelayar, pelaut, tahu ini musim ombak, ini bukan musim ombak, ini dengan arah bintang alamat ke sana. Tidak gaib. Begitu juga perakiraan cuaca. Karena Allah Jalla Dzikruhu, tapi pasti waktunya tidak ada yang tahu. Kadang-kadang diperkirakan tapi tidak turun hujan. Waktu pastinya tidak ada yang tahu. Seperti gempa, kan ada badan yang memprediksi agar manusia waspada dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang Rabbuna Azza wa Jalla jelaskan, tapi kapannya pastinya tidak ada yang tahu. Apabila Allah kehendaki tiba-tiba, maka dia akan terjadi, dan kebanyakan tidak ada persiapan. Seperti kapan hari kiamat? Jatuh pada hari apa? Nabi yang mulia SAW memberitahukan hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Gak ada yang tahu. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi USG tidak apa-apa, karena dia gaib nisbi, bukan gaib mutlak, sudah jadi. Manusia mempunyai alat untuk melihat, sama juga dengan ronsen, mengetahui apa yang ada dia, jantungnya bagaimana dan seterusnya. Kita kalau bukan ahlinya dan tidak dengan alat, tidak tahu apa yang terjadi di dalam badan kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah, hukumnya mustahab, karena ia mengingatkan kepada kematian. Ibrah yang besar. Faedah yang kedua, kalau kubur itu kubur kaum muslimin, mendoakan mereka, bukan minta doa dari mereka. Mendoakan mereka, khususnya ziarah ke kuburan orang tua. Apakah ada niat atau doa khusus? Niat tempatnya di hati, tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Seperti antum dari rumah kemari, dengan sendirinya sudah niat. Apakah ketika melangkahkan kaki dari rumah antum mengucapkan, saya berniat datang ke Masjid Riyadhus Shalihin untuk belajar kepada Ustadz Hakim dengan kitab Syarah Aqidah Salam lillahi ta'ala. Orang yang dengar antum mengucapkan gitu menyangka antum apa? Ngapain nih orang dia? Ketika akan makan antum mengucapkan, saya niat makan sayur asam dengan nasi, sayurnya sayur asam, lauknya tempe, tahu,
lillahi ta'ala bismillah gitu. Enggak seperti itu. Niat adalah artinya al-qasdu, menyengaja mengerjakan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan, tahu. Karena itu kalau dia melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, yang tidak dia sengaja, maka dianggap dia tidak niat. Dan tempatnya di hati dengan sendirinya. Jadi apakah ada niat atau doa khusus ketika menziarahi kuburan orang tua, atau sama ketika kita menziarahi kuburan kaum muslimin pada umumnya? Sama. Ada doanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, mengucapkan salam. Kemudian dari hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mendatangi kubur Baqi', diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan mereka, mengangkat tangan doakan sampai 3 kali. Doakan mereka. Tapi tidak boleh. Berarti ada salam ketika masuk, kemudian di pekuburan atau kubur tertentu orang tua boleh didoakan. Doakan dengan tidak menghadap ke kubur, tapi menghadap ke kiblat. Hadap kiblat. Misalnya di kubur sini. Antum menghadapnya kemana? Dari sini atau dari sini atau dari situ? Dari sini ke sana, kiblat. Doakan. Boleh angkat tangan. Apa yang antum mau doakan kebaikan untuk orang tua, ampunan dosa dan lain-lain. Di dalam hadis Arba'in ke-40, yakni yang saya tulis, suaranya begini. Bahwa tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah sesat serta tampilnya para dai yang berada di pintu-pintu neraka Jahannam. Ya, ini di situ saya bawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang cukup panjang, yang menjelaskan bahawa akan tersebarnya bid'ah. Demikian juga kelompok-kelompok sesat, firqah-firqah yang intinya bahwa mereka telah jauh dari sunnah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermunculanlah bid'ah, karena bid'ah itu lawan dari sunnah. Bid'ah itu adalah hal yang baru di dalam agama, muhdats, yang orang masukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama, dan ia tentu menyerupai agama, dan orang yang mengerjakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan mendapat pahala.
Itulah bid'ah. Ketika seseorang atau masyarakat kaum muslimin telah jauh atau telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diwajibkan beragama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunat ya, sunnah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan Nabi di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam secara menyeluruh, kafah. Maka kita harus masuk ke dalamnya, mengikutinya. Ketika kita atau masyarakat kaum muslimin jauh dari sunnah ini, maka kita akan masuk ke dalam bid'ah. Kalau kita membuat kelompok-kelompok tersendiri atas nama agama, dan kita menegakkan loyalitas dan berlepas diri al-wala wal bara atas nama kelompok itu, dan kita berta'assub, terjemahan bebasnya misalnya fanatik, maksud ta'assub asabiyah adalah membela kesalahan, kebatilan setelah kebenaran itu datang, atau menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dia ta'assub, berpegang dengan kelompoknya, maka bermunculanlah firqah-firqah. Dan akan tampillah du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka ini, kata para ulama, terdiri dari firqah-firqah sesat seperti Khawarij dan Syiah dan Mu'tazilah dan seterusnya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan din agama yang menyalahi jamaah perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ringkasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana bertanya keluar dari tema, bolehkah kita iri melihat pasangan suami istri yang sudah hijrah dan sang istri sudah berniqab, sedangkan pasangan ana belum berhijrah dan belum berniqab? Iri di sini termasuk dosa atau tidak? Barangkali yang dimaksud di sini ghibtah, berkeinginan seperti perbuatan orang lain tanpa membenci orang tersebut. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa pasangan dia belum berhijrah dan berniqab. Apa hijrah dari mana? Apakah pasangannya memang meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah? Ini tanggung jawab dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu, ahlimu, istri dan anakmu dari api neraka. Tidak hijrah dari mana? Apakah istrinya tidak salat? Tidak jelas di sini. Karena hakikat hijrah adalah hakikat seorang muhajir, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, al-muhajir, hakikat muhajir, orang yang hijrah adalah yang hijrah pindah dari apa yang Allah larang. Adapun niqab maka tidak wajib. Kalau istri antum tidak berniqab, maka dia telah menunaikan kewajiban kalau dia telah berjilbab.
Karena cadar tidak wajib dalam Islam. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dan asar para sahabat yang mewajibkannya. Seluruh dalil menjelaskan ketidakwajibannya berdasarkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perbuatan sahabiyat. Istri Abu Bakar tidak berhijab, tidak bercadar, bukan hijab, hijab lain lagi. Karena berjilbab berarti sudah berhijab. Tidak setiap orang yang berhijab adalah berjilbab. Perempuan bisa saja berada di balik sini, dia tidak berjilbab, tapi maknanya dia berhijab. Tapi kalau dia telah berjilbab, dengan sendirinya dia berhijab. Salah kaprah. Ya. Istri Abu Bakar tidak bercadar, terbuka mukanya. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka mukanya. Namun demikian, cadar itu ada dalam Islam. Dia bukan sesuatu yang di luar Islam. Tapi tidak wajib sebagian manusia berlebihan dalam bab ini. Atau karena kebangsaan, karena toleransi, karena hal-hal lain. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, maka mereka mewajibkan cadar, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan asar dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang berbentuk wajib. Kalau mustahab, iya. Kalau ini yang dimaksud, istri antum telah berjilbab, maka dia telah memenuhi kewajiban Allah. Dia telah berhijrah dari tidak berjilbab kepada berjilbab. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mimpi kemudian menjadi kenyataan, apakah mimpi tersebut dari Allah atau dari syaitan? Mimpinya apa? Penanya enggak jelasin. Mimpinya mimpi apa antum? Mimpi antum dikejar-kejar anjing. Biasanya mimpi ciri-ciri mimpi syaitan, dari syaitan. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, hal-hal yang baik, yang mengembirakan, yang menyenangkan, yang melapangkan dada. Kedua, mimpi dari syaitan. Di mimpinya kacau. Pernah seorang sahabat bermimpi palanya putus gelinding dan dia ngejar-ngejar kepalanya. Ini kacau. Bagaimana mungkin orang palanya putus, palanya gelinding, dia ngejar-ngejar? Dari mana dia tahu palanya di sana? Pernah kita baca Pernah kita baca di mana? Di Sahih Bukhari, di majelis Sahih Bukhari. Kan ini kacau mimpi. Ini ciri-ciri mimpi dari syaitan. Jangan dipermainkan, kata Nabi, jangan kamu dipermainkan syaitan. Yang kedua, menakutkan, serem. Itu ciri-cirinya. Kacau mimpinya. Gak bisa ditakbir. Ya, seperti putus palanya gelinding, lalu dia ngejar-ngejar kepalanya. Kata Nabi SAW, jangan kamu dipermainkan syaitan. Ini mimpi kacau. Ini mimpi jahil, syaitan buat permainan. Kedua, menakutkan, serem. Ini syaitan nakut-nakutin dia. Jangan ditakbir. Kalau mimpi baik boleh diberitahukan kepada orang yang kita suka. Jangan sembarang tanya orang untuk takbir mimpi atau lihat kitab bacaan takbirnya begini, akhirnya benar kejadian. Karena takbir mimpi ini termasuk hal yang sangat sulit dan hanya orang-orang alim dan orang-orang yang bertakwa. Alim dan dia takwa. Lihat mukjizat besar yang
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ahli dalam mentakbir mimpi. Karena takbir mimpi itu tidak bisa disesuaikan dengan keadaan. Ada kalanya dalam keadaan jaga tercela perbuatan itu, tapi dalam mimpi itu bagus. Saya ambil contoh. Laki-laki isbal itu tercela atau terpuji? Tercela atau terpuji? Tercela isbal dalam keadaan jaga. Tapi kalau antum mimpi isbal dalam mimpi pakaian antum ke bawah menggeser, itu bukan tercela tapi pujian. Terbalik, tidak bisa orang mentakwil, waduh saya kok isbal di dalam mimpi, wah pasti nggak bagus ini. Salah, ini jahil. Lihat mimpi Nabi, ya ini Nabi berikan ilmu sampai air keluar. Ada orang yang pakaiannya sampai di sini, ada orang yang pakaiannya isbal betul, yaitu Umar bin Khattab. Kata sahabat, apa takwilnya? Apa? Ilmu. Jadi hati-hati dalam takbir mimpi, karena ia berbeda dengan kenyataan pada sebagiannya. Dan orang harus alim tentang Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan sebagiannya. Yang ketiga, mimpi terbawa apa yang kita perbuat di waktu jaga, terbawa dalam mimpi. Begitu. Ya, itu kalau tidak dijelaskan mimpinya, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi secara umum saya jawab seperti itu. Mimpi ada dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua dari syaitan. Yang ketiga, sesuatu yang terjadi di waktu kita terjaga, terbawa ke dalam mimpi. Pertanyaan yang lain, Ustaz, apa jawaban yang tepat ketika seorang anak usia 4 tahun bertanya, kok Allah tidak kelihatan? Jawab, Allah zatnya tidak kelihatan di dunia ini, karena Allah tidak memperlihatkan zatnya di dunia ini. Namun Allah nanti akan memperlihatkan dirinya, dan orang-orang yang beriman akan melihatnya di jannah, di akhirat nanti. Kalau kamu ingin melihat Allah, maka jadilah orang yang beriman, jadilah orang baik, orang yang bertakwa. Nanti tunggu saatnya. Ini bacakan ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekarang tidak terlihat, nanti akan terlihat. Akan kita melihatnya, akan orang-orang beriman melihatnya. Begitu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara taubat jika di masa jahil dahulu yang belum tahu ilmu din seperti ilmu yang disampaikan pada hari ini? Seseorang dahulunya pernah mendatangi dukun, kahin, menanyakan tentang masa depannya dan suka membaca ramalan
bintang yang ada di majalah dan tabloid ya Ustaz, jazakallah khairan. Taubat kepada Allah, taubat nasuha. Pertama, menyesal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat. Yang kedua, segera meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangnya. Apalagi ini perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan dan kekufuran. Taubat, mohon ampun kepada Allah, dan jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla Dzikruhu. Pertanyaan yang lain, sabda Rasulullah SAW ini, kasihanilah dirimu, sebab kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan tidak kepada yang gaib. Akan tetapi kamu menyeru kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat lagi dekat. Jelaskan bagaimana, yakni apa maksud dari tidak kepada yang gaib, yakni kepada Allah. Allah gaib apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi gaib karena tidak terlihat, tidak tampak zatnya di dunia ini. Paham? Itu yang gaib. Tapi dari sisi lain gaib tidak. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita dengan firman-firmannya dalam Al-Quran, jelas menerangkan secara terperinci siapa dia. Paham itu? Secara ini tidak gaib. Dari ayat-ayat Allah Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan, di alam semesta ini dan pada diri kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitabnya, itu kitab Al-Fawaid, menjelaskan tentang ayat Allah ada dua. Ayat yang makru'ah, yang dibaca, ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan siapa dirinya di sini. Namanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya jelas, tidak gaib. Siapa sebetulnya Allah itu? Dijelaskan oleh Allah. Mulai dari nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Tidak tersembunyi. Ini ayat-ayat yang dibaca. Ada ayat-ayat yang masyhudah, yang disaksikan oleh manusia pada diri dan alam semesta ini. Ini ayat-ayat Allah. Dari sisi ini Allah Jalla Dzikruhu tidak gaib. Tapi dari sisi zat Allah tidak terlihat, maka ia gaib. Tidak terlihat di dunia ini. Di dunia ini. Dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah nanti di akhirat. Wajah Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas tidak bisa ditawil lagi bahwa muka-muka pada hari itu berseri, senang, gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia menyeru. Maka kasihanilah dirimu, jangan menyeru secara berteriak-teriak seolah-olah Allah itu jauh, seolah-olah Allah itu gaib. Enggak, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah dekat. Mengapa kamu berzikir, berdoa dengan berteriak-teriak? Itu maknanya. Karena dari satu sisi Allah Tabaraka wa ta'ala tidak
gaib. Tips untuk menanamkan tauhid pada anak gimana gitu. Diberikan pengajaran. Anaknya usia berapa? Kalau usia telah tamyiz, kira-kira 6-7 tahun, dan tamyiz itu sudah bisa membedakan antara satu dengan yang lain, mana yang bahaya dan mana yang tidak. Maka diajarkan, ada kitab yang mudah misalnya, atau dibacakan sebagian ayat Al-Quran, atau diintisarikan. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh orang tua, duduk bersama anaknya, memperkenalkan dan mengajarkan tauhidullah. Ada contoh dalam Al-Quran ketika Luqman mengajarkan anaknya tauhid. Ada contoh dari Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas. Dan orang tua akan belajar dari situ. Ketika dia memberikan pengajaran, misalnya anaknya tidak paham, maka dia punya pengalaman. Dengan cara ini barangkali bisa paham. Dan terus dia coba. Tentunya dia telah mengetahui tauhid terlebih dahulu. Maka sangat mudah. Banyak sekali jalan. Anak-anak sifatnya ada suka melihat dan mendengar. Apalagi itu adalah ayah, bapak. Karena bapak merupakan kebanggaan anak. Alangkah gembiranya seorang anak itu, menurut tabiat anak, ketika dia duduk di hadapan ayahnya, belajar kepada ayahnya. Itu kebanggaan tersendiri, kenikmatan tersendiri bagi anak-anak. Oleh karena itu orang tua banyak melalaikan hal ini. Al-Quran telah memberikan contoh bagaimana Luqman mengajarkan berdialog, mengajarkan anaknya tentang agama, tentang tauhidullah, tentang kesyirikan. Begitu juga kita. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita duduk pada anak-anak kita, berbicara tentang agama. Tentu kitanya harus paham, karena tidak boleh mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu. Antum harus duduk di majelis, belajar tauhid, membaca kitab-kitab akidah yang sahihah, membaca kitab-kitab tauhid yang dikarang ditulis oleh Ahlus Sunnah, dan antum paham. Kemudian dibacakan, diintisarikan, diringkas dengan bahasa bapak kepada anaknya. Mudah sekali. Dan itu merupakan kesenangan bagi anak. Dan kita melihat begitu gembiranya anak-anak dipanggil oleh ayahnya, duduk berbicara, diajarkan oleh ayahnya, dia duduk bersila, ayahnya sebagai gurunya, nikmat sekali. Mohon saran atau masukan ustadz sekolah atau ma'had atau ponpes, pondok pesantren yang ustadz rekomendasikan untuk anak-anak yang akan masuki jenjang SMP. Di sini barangkali, di sini ada pondok pesantren yang menyelenggarakan ta'lim ini, Sabilun Najah atau An-Najiyah, sama. Situ ada pendidikan untuk SMP, SMA.
Dan selebihnya banyak pondok pesantren di luar kota Bandung ini. Pertanyaan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya ketika mengumandangkan azan ketika kelahiran bayi dan ketika mayit di dalam kubur? Bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Hadis yang menjelaskan mengazankan bayi atau anak yang baru lahir, hadisnya dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan di sanadnya ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Yang menurut istilah di dalam ilmu hadis, rawi tersebut adalah dhaif riwayatnya. Kecuali ada yang menguatkannya. Adakah yang menguatkannya? Ada. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Sunni. Tetapi tidak bisa sebagai penguat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tadi. Karena di sanadnya ada seorang rawi yang pendusta, pembohong. Ada lagi enggak hadis? Ada hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman, tapi hadisnya juga sangat lemah atau palsu. Hadis yang sangat lemah atau hadis palsu tidak bisa menjadi penguat bagi hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif tetaplah di dalam kelemahannya. Oleh karena itu, mengazankan anak yang baru lahir tidak datang dari hadis yang sahih atau hasan, tapi berkisar di antara hadis yang lemah, sangat lemah dan palsu. Oleh karena itu amalan ini tidak ada. Lebih lagi mengazankan mayit di dalam kubur, ini lebih tidak berdalil lagi. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Entah siapa yang memulainya ini. Nabi SAW sering mengubur mayit, demikian juga para sahabat, tapi tidak pernah mengazankan, apalagi qomat. Pertanyaan yang lain, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik istri agar taat kepada suami? Dan bagaimana caranya apabila istri tidak taat? Ikhwan, sebagai suami seharusnya tahu hak-hak suami dan hak-hak istri. Antum sebagai suami tahu tidak hak antum? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Jawabannya tahulah. Dari ayat Al-Quran, dari hadis, dibacakan kepada istri. Allah perintahkan untuk taat. Udah harus dilihat dulu sejauh mana tidak taatnya. Ciri-cirinya tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti perintah suami. Nah, ini tanda-tanda istri tidak taat. Selama perintah suami itu ma'ruf, baik. Kalau perintah suami itu maksiat, tentu tidak boleh ditaati. Dinasehati, diajarkan. Kan tadi ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ahli di situ kan anak dan istri. Diberi pengajaran, diajarkan.
Karena suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya.